Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 83. Baru sebulan mereka menikah dengan sederhana di Dusun Ngampil dan tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu besar namun cukup menjadi tempat tinggal mereka berdua bersama Bibi Warsinah, yaitu bibi dari Suminten yang kini ikut keponakannya yang sudah yatim piatu itu. Bargowo masih memimpin perkumpulan Dayatirta dan kurang lebih 30 orang anggotanya tersebar di sekitar daerah itu, ada pula yang tinggal di Dusun Ngampil, dan ada pula yang tinggal di dusun-dusun yang berdekatan. Biarpun kini kakaknya, Santiko, telah meninggalkan Bargowo dan ada belasan orang anggota perkumpulan Dayatirta mengikuti jejak Santiko meninggalkan perkumpulan itu, namun perkumpulan itu masih berdiri di bawah pimpinan Bargowo. Biarpun sejak ia remaja Suminten sudah bekerja sebagai ledek yang pandai menari dan bernyanyi dengan suara merdu, namun tidak seperti para ledek pada umumnya di waktu itu, Suminten selalu pandai menjaga diri dan tidak pernah mau disentuh pria, apalagi disuruh melayani dalam pergaulan yang mesra. Ia selalu menolak sehingga ia adalah seorang gadis murni ketika menikah dengan Bargowo, suaminya yang dipilihnya karena saling mencinta dan juga terutama karena ia telah berhutang budi itu. Dan Bargowo yang telah berusia 30 tahun, seorang pria yang matang, tampan dan lembut, bersikap lembut sekali sehingga Suminten memasuki kehidupan baru sebagai istri dengan penuh kebahagiaan. Malam itu, belum juga tengah malam, suami istri pengantin baru ini telah tidur pulas dengan senyum kepuasaan dan kebahagiaan di bibir mereka. Mereka tidak tahu bahwa Bibi Warsinah gelisah dalam kamarnya di belakang, tak juga dapat pulas, hal yang tidak seperti biasanya dan beberapa kali ia bangun duduk dengan hati merasa tidak enak. Malam itu sunyi, dan biarpun bulan bercahaya terang, namun kesunyian melengan itu mendatangkan suasana yang menyeramkan. Apalagi ketika terdengar suara anjing melolong, kebiasaan anjing-anjing yang suka melolong ke arah bulan, suasana menjadi semakin menyeramkan, bahkan mengerikan, seolah-olah lolong anjing itu sebagai peringatan kepada para penduduk Dusun Ngampil bahwa setan-setan yang gentayangan sedang berkeliaran mencari korban. 4 orang penduduk Dusun Ngampil yang mendapat giliran meronda pada malam hari itu, mulai mengantuk dan mereka duduk di dalam gardu penjagaan, merasa seram juga mendengar lolong anjing itu. Perondaan tiap malam diadakan secara bergilir atas prakarsa Bargowo sebagai ketua perkumpulan Dayatirta. Kalau ada penduduk dusun itu yang kebetulan berada di luar dusun, tentu dia akan lari tunggang langgang melihat gerombolan bayang-bayang hitam yang datang menuju ke dusun itu. Mereka terdiri dari kurang lebih 50 orang dan di dalam sinar bulan yang dari jauh neremang-remang itu, mereka menambah seramnya suasana. Seolah mereka itu adalah segerombolan iblis yang datang hendak mengganggu ketentraman Dusun Ngampil. Sesungguhnya, iblis tidak akan kelihatan jahat sebelum dia menguasai seorang manusia karena iblis sendiri tidak kuasa berbuat jahat. Akan tetapi, kalau iblis sudah menguasai hati manusia, barulah iblis mempergunakan tubuh manusia untuk melakukan kejahatan. Dan gerombolan orang yang menghampiri Dusun Ngampil itu adalah serombongan manusia. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang bertubuh tinggi besar dan wajahnya dihias brewok sehingga dia nampak jantan, gagah dan menyeramkan. Orang ini bukan lain adalah Santiko. Sebulan lebih yang lalu, Santiko pergi meninggalkan perkumpulan Dayatirta diikuti belasan orang anak buahnya ketika dia dengan marah harus mengakui kekalahan dalam memperebutkan cinta kasih Suminten dari adiknya sendiri, yaitu Bargowo. Dia pergi membawa perasaan cemburu dan iri hati yang makin lama semakin membara menjadi dendam. Nafsu menggelitik hati dan akal pikirannya, mengobarkan api dendam yang membuat Santiko hampir gila. Makin dikenang, semakin terbayanglah dia akan wajah Suminten yang cantik jelita, tubuhnya yang menggairahkan. Dan semakin marahlah dia kepada adiknya yang dianggapnya telah merampas Suminten dari tangannya, kemarahan yang lambat laun menjadi dendam kebencian. Aku harus mendapatkan Suminten. Akhirnya, setelah tersiksa batinnya selama sebulan, dia mengambil keputusan bulat. Aku tidak dapat hidup tanpa Suminten. Dendam meracuni hati manusia, menggelapkan hati nuraninya dan mengguncang pertimbangan akal budi sehingga menjadi miring. Santiko berubah sama sekali.
Dia sudah lupa akan keputusan yang diambilnya bersama Bargowo bahwa mereka berdua tidak akan melibatkan diri dengan perang saudara antara Mataram dan Ponorogo, dan hanya bersikap sebagai ksatria yang melindungi yang lemah tertindih, menentang yang jahat dan mempertahankan kebenaran dan keadilan tanpa mencampuri perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Dia segera pergi berkunjung ke Ponorogo dan diterima dengan penuh kegembiraan oleh adik seperguruannya, yaitu Raden Nurseta dan juga oleh Maya Resmi, bekas istri guru mereka, Ki Ageng Jayagiri yang kini menjadi kekasih Nurseta dan bersama-sama membantu Adipati Jayaraga dari Ponorogo. Kami merasa berbahagia sekali bahwa Andika telah menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk berbakti kepada Ponorogo, Kakang Santiko. Akan tetapi, akan lebih baik kalau Kakang Bargowo juga dapat diajak untuk bekerja sama. Dia telah menjadi pengkhianat, dia berpihak kepada Mataram, kata Santiko dengan geram, akan tetapi kemarahannya bukan karena seperti yang dikatakannya itu, melainkan karena Suminten. Kalau begitu, dia perlu dihukum, Kakang Santiko. Sebaiknya kalau Andika membawa pasukan dan mendatanginya. Syukur kalau dia mau membantu Ponorogo. Kalau berkeras tidak mau, sebaiknya ditangkap sebagai pengkhianat, kata Nurseta penasaran. Demikianlah, malam itu Santiko membawa anak buahnya ditambah pasukan Ponorogo yang jumlahnya semua kurang lebih 50 orang untuk melaksanakan tugas pertamanya yang dia terima dari adik seperguruannya, Raden Nurseta yang kini telah menjadi seorang senopati muda Ponorogo. Akan tetapi di balik inti tugasnya itu tersimpan rahasia hatinya, yaitu gerakannya itu terutama sekali untuk merampas Suminten dari tangan adiknya. Lolong anjing yang tadi seperti ratapan yang ditujukan kepada bulan, kini bertambah ramai, bukan lolong lagi melainkan gonggongan anjing yang marah atau ketakutan. Agaknya anjing-anjing di dusun itu telah mengetahui akan datangnya segerombolan orang itu yang kini sudah memasuki pintu gerbang dusun. 4 orang peronda yang tadinya duduk saja di gardu, kini bangkit dan mereka mengambil keputusan untuk melakukan perondaan. Dusun itu biasanya aman. Tidak ada penjahat berani beraksi di daerah itu karena mereka takut kepada perkumpulan orang gagah daya tirta. Bargowo mengusulkan diadakan perondaan karena keadaan yang gawat dengan adanya ancaman perang antara Ponorogo dan Mataram, dan biasanya, kalau terjadi perang, maka para penjahat akan keluar dan berkeliaran dan mengganas tempat-tempat yang tidak ada petugas keamanannya. Ketika mereka tiba di tepi dusun, dan melihat serombongan orang muncul di tikungan jalan, tentu saja mereka terkejut sekali dan terheran-heran. Mereka tidak menyangka buruk karena tidak mungkin ada pencuri dalam jumlah yang demikian banyaknya. Ketika mereka mendekat, mereka melihat bahwa rombongan orang itu berpakaian prajurit, maka mereka menjadi semakin heran, apalagi menyaksikan dan mengenal Santiko berada di antara mereka. Segera 4 orang peronda itu lari menuju ke rumah kepala dusun untuk melaporkan. Santiko dan rombongannya tidak memperdulikan 4 orang peronda itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat menuju sebuah rumah Bargowo dan Suminten. Santiko merasa betapa jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tadi dia sudah berpesan kepada anak buahnya agar kalau Bargowo menolak dan melawan dia, dikeroyok dan ditawan. Dia sendiri akan mengurus Suminten. Bargowo dan Suminten yang sudah tidur pulas, terbangun ketika mendengar daun pintu rumah mereka digedor orang. Akan tetapi Bibi Warsinah yang sejak tadi memang gelisah dan sukar tidur, sudah terbangun lebih dulu dan ia cepat berlari membukakan daun pintu. Ia terbelalak melihat demikian banyaknya orang di depan rumah sehingga ia tidak mampu mengeluarkan suara saking kaget dan takutnya.